Oke, ini kesempatan ini malam nih ketong kehadiran dua sosok orang yang berpengaruh di kampus masing-masing. Ini beta mulai dari abang, siapa coba sampaikan dulu. Saya Mungkin, Alif Maulana. Alif. Nama lengkap saya Alif Maulana Sumang dari BEM Fakultas Visipol Muhammadiyah Kupang, abang. Muhammadiyah Kupang. Kalau asal juga di Boleh. Kalau asal saya dari Flores, tepatnya Kabupaten Ngada bagian utara, Kecamatan Riung. Orang-orang lebih kenal dengan orang Riung. Orang Riung begitu. Berarti dari Flores ya. Flores ya, Pak. Flores. Itu dia masuk Ende juga. Beda kabupaten apa? Beda kabupaten ya. Kita Kabupaten Ngada. Oh, Kabupaten Ngada ya. Ngada Pride. Ngada Pride. Merantau ke Kupang. Sudah dari tahun berapa? Ya dari 2021 abang kenal Kupang, masih bertahan sampai sekarang, masih betah dengan Kupang. Itu langsung kuliah. 2021 langsung kuliah masuk abang, langsung kuliah. Berarti semester akhir ya 6 7 semester 6. Oh ya, untuk masa periode saya 2003 2004 abang. Kalau ketemu abang sini kan orang suka kenal tidak pernah. Hormat abangku. Kalau memperkenalkan diri lagi. Tuntana. Nah, kalau ini abang Oke, perkenalkan, saya Firandi Hussein, biasa dipanggil Randi. Saya utusan dari BEM STAI. utusan tapi masa ya, tapi posisi sebagai Alhamdulillah sebagai ketua BEM. ya makan tidak mungkin ini ketua mengutus dirinya sendiri kan. Biasanya kalau mengutus itu Masih kan utusan dari kampus begitu, utusan dari dosen. kampus. Oh begitu ya dosen mempercayai lah kira-kira begitu. Asal dari mana asal? Kalau saya asal dari Flores, lebih tepatnya di Solor Wotohari. Solor Wotohari ya. Siap. Gila, ngeri ya. Orang Solor jadi ketua BEM. Wah, kita sama dong, orang Solor. Berarti ketemu sama. Jadi sebenarnya saya juga orang Solor. Oh, gitu. Siapa? Wih. Saya juga satu kampung sama ini. Minoritas angkat tangan. Nah, jadi untuk di Sahabat Resah hari ini Abang Alif jadi minoritas. Gitu. Tapi Sungkem. menarik abangnya, karena dua orang yang hadir hari ini nih sebagai ketua BEM ternyata. Cuman abang saya kan masih kelas fakultas, masih ada abang kita pres hormat. Siap. Cuman apa nih yang membedakan kelas fakultas sama kalau BEM secara umum tuh atau secara keseluruhan tuh? Kalau analogi ringannya abang, supaya orang gampang memahami, kalau tingkatan BEM itu tuh kita analogikan seperti gubernur. Oh, di fakultas itu. Di fakultas, ya. karena kelas fakultas, di atas fakultas masih ada universitas. Nah, universitas itu tuh representasinya presiden mahasiswa seperti TUM di depan. Begitu ya. Oh, jadi disebutannya TUM juga. Ya, TUM. Biasa budaya di kampus panggilnya TUM. Panggil ketum BEM begitu. Ya. TUM. Maksudnya itu dia menariknya apa sih sehingga orang tuh berbondong-bondong dan berupaya bersaing untuk jadi seorang ketua BEM tuh. Dari saya dulu tuh. Ya. Dari sini juga dari. Begini abang, sebenarnya persoalan menjadi ketua ini kan kita sebagai mahasiswa tentunya kita ingin mencari pengalaman yang paling pertama. Ya bagaimana kita bisa memimpin dalam suatu wadah agar bisa ketika kita purna dari kampus setidaknya kita sudah punya pegangan begitu. Itu alasan yang sekiannya. Tetapi alasan yang paling pertama itu kan kita lihat kondisi dan situasi kampus pada saat itu juga. Apakah BEM kita calonkan diri sebagai seorang ketua BEM hanya sekadar calon untuk mencari pengalaman? Bagi saya tidak. Kalau bagi saya yang paling pertama itu ya setidaknya kita membawa suatu perubahan yang signifikan untuk kampus itu sendiri. Jadi kira-kira setelah kita naik itu apa yang harus kita buat begitu. Mungkin dari BEM-BEM sebelumnya tidak melaksanakan, mungkin periode yang selanjutnya bisa melaksanakan. Wah, kalau begitu gebrakan apa saja sih yang sudah dibuat BEM? Ketum gitu ya. Alhamdulillah hanya ya setidaknya ada perubahan begitu. Ya setidaknya kami bisa ya tadinya tidak kalau untuk bukan bicara sombong abangnya. Jadi, sombong juga tidak apa-apa. Jadi yang selama saya masuk dalam kampus STAI sampai saya semester 6 itu ada dua ketua BEM yang tidak bisa menghadirkan ketua umum di kampus STAI, tapi alhamdulillah di waktu saya menjabat saya menghadirkan ketua umum bawa materi gitu. Oh, maksudnya ketua umum apa ini? Rektor Kampus kampus organisasi eksternal. Oh, organisasi eksternal.
untuk Jadi kita kumpulkan semua apa namanya, semua ketua cabang untuk diskusi bersama dan payung, ya, dan mengundang dari BEM-BEM di luar juga. Ada beberapa BEM juga. hal baru begitu Iya, yang hal pernah baru. terjadi gitu kira-kira. Menarik juga. Berarti dia tuh tidak hanya berkontribusi untuk memajukan mahasiswa, Ya, suatu. baik dalam keorganisasian atau pola pergaulan di kampus saja dengan program kerja saja kan. Dia juga ikut memajukan kampus begitu. Nah, setidaknya dia punya kontribusi banyak. Dua arah berarti, dari atas juga dia berkontribusi, ke bawah juga dia berkontribusi begitu ya. Siap. BEM itu. Siap. Kalau Abang Alif, Kalau dari saya nih abang, menariknya tuh apa kira-kira jadi ketua BEM itu? ya sih. Pertanyaannya mendasar sekali tuh abang. Kenapa sih orang incer-incer jadi ketua incer-incer. BEM? Padahal jujur li nih abang, jujur li. Kita di BEM itu tuh terutama di kampus saya. Ya, ya. Dan rata-rata pada BEM umumnya itu tuh rata-rata tidak digaji abang. Tidak ada gaji. Artinya tidak ada feedback secara material yang kita dapatkan. Cuma kebanyakan motif orang menjadi kandidat untuk naik ketua BEM itu tuh ya karena banyak orang, artinya banyak juga motif yang akan kita temui. Iya. Ada untuk orang untuk keren-kerenan lah, Ya. ada untuk melatih inilah itulah. Kalau saya pribadi abang, karena ya saya sadar kalau setiap manusia ini apalagi kita laki-laki akan menjadi khalifah lah. Kalau kita bukan memimpin sekecil-kecilnya organisasi keluarga, minimal kita memimpin diri kita sendiri. Ya. Nah itu tidak instansial, tidak langsung plek kita bisa memimpin. Harus ada training-training tertentu hingga kita itu tuh tertempa lah. Nah salah satu cara saya mumpung ada kesempatan, saya mungkin ya bisa melatih kemampuan saya menjadi ketua BEM. Dalam Dan alhamdulillah saya merasakan sedikit banyak potensial abang yang sebelumnya saya sendiri jadi culture shock. Wih, ternyata saya bisa begini, saya bisa begini. Dan ya begitulah bang. hal yang dahulu tidak pernah saya rasakan, akhirnya pas menjadi ketua BEM tuh jadi ada perubahan sedikit lah begitu. Ya, kira-kira. Cuman sebenarnya BEM tuh digaji loh. Ya, idealnya bang. Gajinya itu 1 juta. 1 juta itu sabar jujur tawakal. Gitu ya. Tidak, kalau bicara tentang itu Bang, sebenarnya BEM-BEM yang kebanyakan di luar itu banyak juga yang digaji begitu. Karena pengalaman saya pada saat ikut di apa namanya pertemuan BEMNUS pada saat itu, karena ada juga kampus dari luar tuh abang, ya sering diskusi juga lah, sharing begitu. Ada juga yang mengatakan bahwasanya setiap kampus itu mempunyai aturan masing-masing, dan mereka alhamdulillah mereka mendapatkan gaji. Tapi entah gajinya itu untuk ketua BEM-nya atau untuk di apa namanya rananya untuk ke program kerja, itu juga kita tidak tahu. Ini kalau menurut sepemahaman abang Akhir, kira-kira sejauh berkuliah dalam memandang BEM itu kira-kira seperti apa sih? Jadi kalau saya ikuti dari pendapat dua tadi ya bang, sebenarnya menjadi ketua BEM itu, sebenarnya ketua BEM itu harusnya tidak ada motif untuk menjadi ketua BEM. Yang memiliki motif itu pendukung. Oh ya. Jadi pendukungnya itu yang memiliki motif. Mereka yang mendorong. Jadi ketua BEM ini dia punya tugas itu menampung semua motif, atau biasa orang sebut aspirasi. Makanya ketua BEM sampai bisa buat sesuatu hal baru atau bisa dapat pengalaman baru, itu semua kan karena kumpulan dari motif-motif, harapan-harapan orang terhadap ketua BEM. Tapi bicara soal ketua BEM ini sebenarnya banyak hal kontroversial sih di BEM. Salah satunya itu macam ketua BEM UI ya bang, yang baru-baru ini viral. Nah kan salah satu statement dari ketua BEM tentang TNI, kalau TNI itu sudah melanggar HAM. Waktu itu kan TNI kan sedang istilahnya menginterogasi seseorang, tapi dengan cara yang kita bilang bisalah melanggar HAM, tidak humanis. Jadi sebenarnya yang menarik di sini, apakah ketua BEM itu bagaimana cara pandang ketua BEM terhadap HAM, terhadap tindakan TNI itu sebenarnya seperti apa begitu?
Sebelum menjawab itu saya ingin tanya dulu, tidak ada niat kamu PKKN di sana? Ketua BEM. Tidak ada niat kamu PKKN di Papua? Dapat Kalau lagi ada TNI. suatu, kalau ada suatu kan secara. Maksudnya Bawa senjata. nanti orang tembak. Apalagi bang, katanya nanti saya sediakan gaji, nanti gaji saya serahkan, intinya kalian KKN di sana semua. Nah, itu kan tantangan kan ya, menang Iya. tes. Itu kira-kira kemana itu, lanjut dari pertanyaan nama akhir tadi itu, penilaiannya terhadap ya kira-kira Pelanggaran HAM itu bagaimana? yang sedang viral ini ya, Mm-mm. kira-kira bagaimana itu persoalan Kalau- BEM UI itu? Kalau saya sih lebih kesepakatnya kepada BEM UI sih. Soalnya kan ini diinterogasi, tapi interogasinya itu pakai kekerasan begitu. Ya intimidasi lah terhadap sang korban begitu. Jadi sebelumnya seharusnya TNI juga harus mempunyai apa namanya pikiran bahwasanya kita interogasi ini apakah dia betul-betul OKP atau bukan? OPM, sorry OPM atau bukan? Jangan sampai bukan. Itu kan nanti akan terjadi konflik di situ dan itu merupakan pelanggaran HAM karena sudah menganiaya seseorang yang tidak bersalah begitu. Apalagi dia bukan OPM. Kalau dari Abang Alif bagaimana? Kalau dari saya lebih ke belum memihak sih. Ya Cuma masih mengkaji dulu begitu. Saya tetap yang jelasnya tetap memihak kepada kebenaran abang. Kalaupun TNI benar ya kita support TNI dong. Cuma yang merasa saya aneh ini di ketika logika sosial yang terjadi di dinamika ini nih abang. Ya. Bayangkan abang, ketika kan yang dilakukan dari BEM UI ini kan mengkritik, Ya. upaya mengkritik tindakan TNI. Cuma yang dibalas itu dengan tantangan, coba kalian KKN di sana. Ini kan asik sekali nih abang. Bayangkan kita mengkritik Papua, disuruh KKN di Papua. Kalau begitu kita 1, 2, 3, 4 kita kritik DPR supaya KKN di DPR, kan enak abang dapat gaji itu. Kan logikanya ada yang aneh tuh. Ya, itu direkam kok penganiayaannya. Ya, direkam. sempat viral itu, Bang. Ini yang jadi persoalannya ini. Sebenarnya nih kalau menurut saya nih, hal ini nih tidak akan Terjadi viral. semarak dan segempar ini loh sebenarnya. Masalahnya ini karena ada yang merekam, Didokumentasikan. lalu ya. kemudian sengaja didokumentasikan. Bocor. Nah, kalau kita tahu bahwa mahasiswa elit lah katakanlah gitu. Taraf ini ada mahasiswa elit. Jadi di dalam kelas mahasiswa pun ada mahasiswa yang elit. Iya. Sampai mahasiswa yang paling konservatif begitu. Gitu. Jadi kalau BEM UI itu elit loh. Iya, siap. Dan kadang-kadang mereka pun bisa apa istilahnya itu enak bersenggama dengan kepentingan-kepentingan. Begitu. Ini sisi lain daripada kasus viral ini. Tapi kalau abang tadi itu menarik tuh abang sebenarnya. Beta tuh lebih condong pada tujuan mereka mendokumentasikan. Iya. Ya, karena sebenarnya nih kalau kita mau salahkan TNI juga kita tidak bisa bilang seperti itu. Karena kalau menurut beta sih TNI harus mendokumentasikan. Karena masyarakat itu sudah penuh dengan berbagai tekanan terhadap TNI untuk mengurus OPM. Sedangkan masyarakat itu tidak ada di medan perang nih, istilahnya medan perang, tidak ada di lokasi. Jadi kita anggap itu wujud bukti dari tindakan nyata TNI. Kalau TNI itu bekerja, kalau TNI itu membela negara, mereka tidak hanya duduk-duduk atau istilah yang viral sekarang omon-omon gitu. Nah, jadi wajar saja kalau sampai hal ini terjadi. Kemudian kalau kita mau menyalahkan pihak manapun kan harusnya kembali kepada masyarakat sendiri sebenarnya. Dan yang lebih menarik itu kenapa harus BEM UI yang kritik? Kalau misalkan tidak BEM UI yang kritik, tidak akan ditantang. Tidak akan viral. Ya, tidak akan viral. Karena masyarakat pasti beranggapan bahwa ya TNI tadi sudah bekerja dan dia sudah sesuai dengan apa yang memang menjadi tanggung jawab. Ya. Tapi ini yang jadi bias, ini kan ada kritik itu. Nah, itu mungkin sisi lain lah. Nah, tapi karena bukan itu yang kita mau gaungkan kan. Ini kan yang tadi kita minta pendapatnya itu ternyata begitu. Oke, adalah sekiranya analisis dari kedua ketua BEM ini kan. Oh, sebelum kita
lanjut abang untuk akhir ini ya bang. Jadi sudah ada klarifikasi lebih lanjut dari Ketua BEM UI kalau ternyata yang ditangkap itu tidak terbukti sebagai OPM. OPM. Ya. Jadi sebenarnya kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa ya bang. Iya, ya. Jadi sebaiknya kita sebagai masyarakat juga koreksi diri masing-masing. Terus yang lontaran tantangan itu tadi menarik kalau yang Nah, itu disampaikan. makanya masyarakat yang menonton ini ya bang, ya, cobalah perbaikilah konstelasi berpikirnya. Masa kita mengkritik Papua, disuruh KKN di Papua, disuruh kerja di Papua, kan kalau kita kritik DPR, kalian mau minta kami kerja DPR? Ya. Artinya Bapak kita kritik DPR sama. Artinya antara kritik dan tantangan itu tidak apple to apple ya, tidak sebanding begitu ya. Siap. Padahal kalau terima itu sebagai kritikan kan fair saja itu. Iya. Sebenarnya kan kritik ini kan wujud dari demokrasi. Ya, kritik wujud dari demokrasi, Jadi, kritik tanda cinta. apakah kita itu sebenarnya harus melihat kembali kita punya pandangan terhadap demokrasi? Saya menarik nih dengan ketua dua ada di sini nih, kita menanyakan tentang pandangan-pandangan mereka terhadap demokrasi ya bang. Ada istilah begini bahwa mahasiswa itu sebagai pilar demokrasi. Nah, ini ibaratkan sebuah mosi lah. Dan di sana kan sering kali terjadi pro kontra. Ada yang memang masih konsisten dengan pendapatnya bahwa mahasiswa itu sebagai pilar demokrasi, betul. Dan ada juga yang sudah tidak menganggap bahwa mahasiswa itu sudah tidak jadi merupakan bagian dari pilar demokrasi lagi. Satu faktor kenapa orang begitu karena banyak penilaian terhadap mahasiswa yang sering kali keluar daripada koridor mahasiswa itu sendiri. Artinya sudah dibalut dengan berbagai macam kepentingan sehingga sudah tergiring lah mahasiswa marwahnya. Nah, kira-kira ini nih pendapat kedua orang ketua BEM ini nih bagaimana kira-kira tuh? Mahasiswa kehilangan marwahnya bang. Ya, itu bagaimana kira-kira Bang Alif? Kalau dari saya, fenomena mahasiswa yang sedemikian rupanya nih abang, bukanlah satu hal yang baru sebenarnya. Ya. Kalau kita mengulik lagi sejarah-sejarah yang lalu, mahasiswa pada umumnya itu tuh masih bergerak masih berromantisme dengan hal-hal akademisi. Tapi ketika itu ada, kalau tidak salah nih abang, salah satu pidatonya Bung Karno yang menawarkan satu ide politiknya, yang dampak daripada itu mahasiswa ini bukan menyalahkan Soekarnonya atau mahasiswanya nih bang, tapi dampak daripada pidato itu tuh membuat mahasiswa tertarik dengan dunia politik. Nah dari situ bukan saya katakan mahasiswa kehilangan dari marwahnya, tetapi penting juga mahasiswa mengawal daripada politik ataupun demokrasi bangsa ini, tetapi jangan keluar dari koridor sebagai mahasiswa. Nah kalau kita lihat sekarang nih kan abang, banyak sekali dinamika yang dialami dari mahasiswa. Ada yang mahasiswa masih mempertahankan idealismenya, ada yang sudah memperdagangkan dan lain sebagainya macamnya. Nah yang uniknya, yang terkesan laku di masyarakat itu tuh ketika mahasiswa itu tuh sudah keluar dari koridornya hingga menjadi hudat-hudatan dan eksistensi mahasiswa, integritasnya itu menurun. Nah itu yang menjadi marwahnya mahasiswa itu menurun karena itu. Padahal tidak semua mahasiswa demikian. Ada mahasiswa yang masih berada pada koridor-koridornya. Nah itu yang masih kurang kita pasarkan, kurang kita gaungkan. Kalau menurut saya sekarang mahasiswa itu kenapa banyak yang keluar? Karena politik yang terjadi sekarang itu yang melemahkan demokrasi kita itu sendiri. Karena kita lihat berbagai macam viral sekarang itu. Ada juga ada mahasiswa yang kritik yang ditangkap. Bahkan ketua BEM, kalau tidak salah itu UGM atau UI itu. UI kalau tidak salah itu. Itu dia pernah diancam sama keluarganya karena atau kritik yang seringkali dia lontarkan. Nah, hal itu yang menurunkan demokrasi yang kita miliki saat ini. Kan demokrasi ini kan merupakan salah satu pemerintah yang di atas rakyat begitu. Jadi segala sesuatu itu harus kembali kepada rakyat. Jadi apabila pemerintahan tidak melaksanakan tugasnya untuk mensejahterakan rakyat, maka mahasiswa ini punya tugas untuk turun
dan melakukan demonstrasi seperti hal itu. Oh, jadi maksudnya bahwa mahasiswa ini sedang menjalankan tugasnya sebagai instrumen pilar demokrasi, Yes. namun seringkali dilemahkan Dilemahkan, ya, sepakat. dilemahkan oleh kekuasaan itu Kekuasaan sendiri itu dalam sendiri, bentuk ancaman kayak kan. Yes. Berarti secara beban psikologis juga dia sedang menjalankan tugasnya sebagai mahasiswa tapi seringkali dilemahkan Iya, begitu. seringkali dilemahkan. Bukan hanya dari segi psikologi saja, tapi dari materialis juga. Jadi banyak juga mahasiswa sekarang itu lebih kepada pragmatis tadi yang saya seperti Ya disampaikan. betul. Jadi salah satu cara untuk melemahkan dengan Ya, misalkan ya ada ya pelicin-pelicin sedikit lah supaya dia diam. ya dia diam ya gitu tahu. Karena banyak juga cerita dari senior juga hal itu sering terjadi di mahasiswa. Bahkan ada juga pelaku yang sering cerita juga di saya. Jadi gitu sampai ya. senior juga. Jangan sampai kita juga tidak tahu. Itu hal seperti itu yang harus kita hindarkan. Karena kita mahasiswa ini kan merupakan jabatan untuk rakyat begitu. Apakah mahasiswa sekarang tetap masih dalam koordinatornya atau tidak? Kebanyakan lari begitu. Kebanyakan di mana ada uang, di situ mereka terjun. Tapi masih ada kok yang idealis. Iya, ada yang di listnya, tapi tidak sebanyak yang seperti dulu, seperti tahun 98. Ya kan, sekarang kan kebanyakan ada yang melakukan demo karena kepentingan pribadinya atau kepentingan salah satu golongan atau partai tertentu. Kan banyak seperti itu sekarang kejadian. Dan itu yang membuat masyarakat resah. Sahabat resah. Sahabat resah juga resah gitu. Makanya banyak masyarakat yang resah sehingga kritikan yang dilontarkan oleh mahasiswa atau demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa itu banyak yang ditentang oleh masyarakat karena opininya tadi sudah dibangun oleh para pemerintah secara tidak sadar begitu. Dan masyarakat juga ini digiring untuk mengikuti pemerintah begitu. Sekarang kita lihat banyak contohnya seperti baru-baru ini demonstrasi di kalau tidak salah itu di Polda kalau tidak salah. Itu BEM koordinator BEMNUS itu kan sampai kena pukul itu. Oh iya. Itu kan karena ada juga yang pada saat saya nonton dia punya rilis itu abang, ada juga yang menghina ketum BEM tadi. Tapi kita lihat kasus yang terjadi kan sekarang itu kan ya di mana mahasiswa apabila melakukan kritik, tapi berbagai macam cara yang digunakan oleh pemerintah untuk memblok itu semua. Cuman begini, yang harus penting juga seringkali saya dengar dari mahasiswa sih sebenarnya. Siap. Bahwa ada yang namanya kritik sosial dan ada juga yang namanya protes sosial. Nah, protes sosial ini seringkali dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa yang memang kematangan isu itu tidak ada. Dan ini cenderung mahasiswa yang kebanyakan dibayar itu. Makanya dia yang penting protes saja. Yang penting terpampang di media, ada media-media yang meliput, di blow up lah begitu. Nah, beda halnya dengan kritik sosial. Nah, itu kan sudah berdasarkan konstruk berpikir, konstruk kajian, data segala macam, terus sasarannya jelas, outputnya jelas, goalnya mau di mana itu jelas. Dan nanti kan berujung pada semangat dan spirit perlawanan atau kritik itu stabil begitu. Itu yang memang seringkali harus bisa dibedakan antara protes sosial dan kritik sosial. Dan kritik sosial seringkali itu dia mendambakan begitu perubahan dari kritik mereka itu. Seringkali begitu. Jadi sebenarnya abang mahasiswa itu apalagi ketua BEM itu kan sudah miniatur dari politik atau demokrasi dari negara. Betul. Jadi ketika tekanan-tekanan atau apapun segala bentuk, baik tekanan moral, tekanan secara fisik, itu kan harusnya sudah siap menerima konsekuensi ketika naik jadi ketua BEM. Karena di dalam kampus sendiri juga ada banyak tekanan, walaupun tidak tekanan akademik lah. Ya, tekanan akademik, tekanan mental semua. Tapi satu hal yang jelas tentang demokrasi ya, sebagai mahasiswa atau sebagai manusia itu menjalankan demokrasi itu ada satu aturan. Sebagai manusia kita tuh harus berpegang pada nilai-nilai moral. Jadi moralitas itu yang mengawal demokrasi. Jadi bukan sebagai mahasiswa, bukan sebagai parlemen, bukan sebagai pejabat negara atau tokoh masyarakat,
tapi manusia itu karena kita manusia makanya kita mengawal demokrasi berdasarkan nilai-nilai moral. Tapi bicara soal nilai-nilai moral, nah bang, banyak kasus-kasus mahasiswa nih bang yang menyangkut moralitas. ya yang menyangkut moralitas. Ya. Kemudian akhirnya muncul mahasiswa yang kita bilang mahasiswa malam, bukan mahasiswa diskusi. Ya kalau diskusi ya kita tapi mahasiswa malam itu mahasiswa yang bisa dipakai di malam hari. Katakanlah mahasiswa dan prostitusi ya. Ya mahasiswa dan prostitusi. Ada itu guys, fakta. Oh begitu ya. Nah ini kan menarik nih dalam pandangan ketua-ketua BEM kan mahasiswa kan punya bermacam-macam bentuk. Kira-kira bagaimana ketua BEM itu bisa mengawal aspirasi mahasiswa dari aspirasi mulai dari mereka punya pendidikan sampai karakter. Itu bagaimana mereka itu bisa mengawal begitu? Ini persoalan berat ini menyangkut moralitas ini berat. Apalagi yang itu melencengnya sudah jauh tuh kan persoalan prostitusi. Prostitusi jauh. Dan seringkali kenapa di cenderung bukan lembaga sih, saya tidak bilang lembaga, ada saja begitu hal-hal yang demikian. Ya ini kan merusak moralitas seorang mahasiswa, citra daripada mahasiswa itu sendiri. Yang dari situ itu kan yang nanti membentuk stigma masyarakat. Mahasiswa ini sudah dibebankan dengan berbagai macam isu miring tentang mereka, ditambah lagi dengan isu-isu yang bersifat yang begitulah. Itu kira-kira bagaimana tuh? Itu terbebani tidak kira-kira? Atau kan sebagai ketua BEM pasti punya beban lah ya, bagaimana kemudian untuk bisa mengakomodir mahasiswa agar tidak terjebak pada hal-hal ranah-ranah itu. Kalau dari saya nih abang sebagai seorang figur lah, figur di kampus lah ya, sebagai seorang figur di kampus, melihat fenomena ini kita tidak bisa menyalahkan satu dua pihak karena bisa kita katakan mereka ini adalah korban misalnya abang, karena tidak ada manusia yang hobinya buat begitu memang. Bisa jadi mereka adalah korban-korban ekonom yang dari desa mungkin dibenturkan dengan masalah-masalah hidupnya yang berkaitan dengan ekonomi sehingga memaksakan diri mereka untuk melakukan hal-hal demikian. Kalau kita dari BM pastinya setiap adanya RAB atau Mabim lah istilahnya bang, selalu kita gaungkan jangan salah pergaulan, jangan sampai ingat kembali tujuan dan lain-lain lah. Artinya itu bukan suatu hal yang kita inginkan, cuma kita perlu kritiki, perlu kita kawal terus lah bang. Masalahnya dampaknya ini nih bukan kepada personal tapi kepada lembaga bahkan abang, kepada alma mater yang kita pakai. Jadi itu yang ya saya rasa membuat citra mahasiswa. Mengasah saja, asah saja pendidikannya. Soalnya kan goals daripada pendidikan ini ada tercetaknya moralitas. Semakin banyak ilmu seseorang, maka dampaknya kepada moralitas seseorang juga akan ada lah, sedikit banyak akan ada. Terbentuknya karakter. Terbentuknya karakter. Jadi kalau orang-orang yang memang secara intelektualitas, secara pengetahuan rendah, potensi mereka untuk melakukan hal demikian itu mudah sekali. Karena backingan lah istilah kita tuh, backingannya mereka. Kalau orang yang punya wawasan banyak, mereka akan mampu memfilterisasi, menimbang baik-baik mana sampai mereka melakukan hal demikian. Kalau dari Abang Randi bagaimana? Jadi sebenarnya abang, banyak faktor yang menyebabkan hal seperti itu terjadi. Kalau ada senior satu tuh bilang itu mahasiswa biologis. Iya, biologis. Mahasiswa biologis. Jadi ada beberapa macam faktor yang tadi disebutkan oleh Abang Kitum tadi, dari apa? Itu mengatakan ada juga dari ekonominya. Tapi saya ini lebih kepada ada juga di atas kita, ya diistilahkan dengan senior, banyak yang kayak semacam memanfaatkan momen tertentu begitu. Pada saat mahasiswa baru, ada yang baru masuk, ada yang memanfaatkan mahasiswa yang baru masuk.
Nah, itu hal itu yang sering terjadi di kampus begitu. Dan tidak bisa dipungkiri, bukan hanya di kampus saja tapi di luar kampus juga banyak hal seperti itu. Seperti organisasi eksternal, banyak yang memanfaatkan begitu. Tapi begini, justru saya ini berpikir lain. Kayaknya ini warnanya ada kaderisasi mereka. Ya, Semacam Iya. ada kaderisasi karena setiap generasi itu ada dan mereka itu saling terikat satu sama lain. ya sepakat. Terorganisir. Iya, terorganisir. Iya, gitu. memang abang kalau bilang terorganisir memang terorganisir sih. Tapi kita lihat juga kadang ada senior juga yang mengajak, ya kalau laki-laki lah, tahu wataknya laki-laki. Kita kan laki-laki semua tahu abang. Wataknya laki-laki tuh begini. Jadi ketika dia sudah pintar bicara dan pada saat dia pintar bicara dan dia manfaatkan kepintarannya untuk memanfaatkan perempuan. Nah, hal itu yang harus dihindar kalau menurut saya bang. Salah satu untuk mengatasi hal seperti itu ya menanamkan karakter di setiap mahasiswa. Jadi pada saat mahasiswa masuk itu harus ditekan betul. Jadi jangan terpengaruh dengan kepintaran senior begitu, karena dengan kepintaran senior bisa memanfaatkan mahasiswa yang baru masuk begitu. Bahkan kader mereka sendiri mereka bisa manfaatkan. Nah, hal itu yang sering terjadi di kampus. Juniors mereka sendiri bisa mereka manfaatkan. Iya, betul. Istilahnya KRS, KRS. korban retorika senior. Ngeri. Si KRS dulu. Berpikir bilang KDS. KRS itu apa? Korban dialektika senior. ngeri korban retorika senior. Itu yang saya takutkan tuh cuman itu, ada kaderisasi. Jadi mereka nih yang kayak begitu juga mereka mengkaji pertama di kampus dulu. Iya. Akhirnya dari satu kampus itu membuat ini cabang-cabang di kampus lain. Nanti dalam satu kota tuh terbentuklah cabang begitu. Kalau abang anggap dong supaya semacam sistem kaderisasi, beta tuh menganggap dong sebagai kecoak. Kecoak Ya, kecoak itu kita basmi juga dia tetap ada. Ya, kita semakin basmi dia semakin banyak. Jadi, cuman ya itu satu tuh jangan sampai ketua juga terlibat tuh ketua dewan. Angkat tangan. Angkat tangan. Oke. Itu yang melemahkan masalahnya mahasiswa ini punya tugas berat. Di samping itu kita punya internal juga gebrak habis-habisan, akhirnya tugas berat ini tidak tersampaikan. Kan tidak mungkin kita mengejar sesuatu dengan kaki bernanah kan abang. Kita sembuhkan dulu nananya baru kita lari lagi. Ya. Nah, yang menjadi sebenarnya kalau dari saya nih abang, masalah mahasiswa dan demokrasi, harus kita tidak boleh mendikotomi antara pemerintah dan mahasiswa. Kalau di karyanya Denija itu beliau bilang mahasiswa dan pemerintah itu harus kita pahami sebagai satu kesatuan. Kalau sekarang kan realitasnya ini nih, masyarakat itu sebagai klien, terus pemerintah itu sebagai aktor. Ya. Padahal secara garis konstitusional kan pemerintah, aktor-aktor negara itu kan mereka itu mengabdinya kepada kita. Soalnya kita yang menggaji mereka. Tetapi terpolarisasi sampai sosial seakan-akan mereka itu tuh di atas kita. Ya. Akhirnya kita ini klien, kita masyarakat ini sakit, terus pemerintah itu dokternya. Terus hubungan dengan mahasiswa seakan-akan mahasiswa ini adalah kayak mana ya? Tidak ada garis kolaborasi yang paten, yang jelas begitu abang. Padahal banyak mahasiswa membicarakan suatu hal yang progresif cuma diacukan dari pemerintah. Coba itu dikolaborasikan, saya rasa luar biasa sekali, dan itu yang diinginkan Denny jadi bukunya visi dan apa saya lupa tuh. Ya. Terus yang satu tuh begini, kenapa ini terhambat? Ternyata selain daripada bicara persoalan kolaborasi antara mahasiswa dan pemerintah tadi itu, juga ada jejaring oligarki antara mahasiswa dan pemerintah. Ini dua hal yang memang samar, memang berbeda tapi mirip-mirip begitu. Kenapa demikian? Coba kita cross check bahwa di jajaran pemerintahan itu berangkat dari mahasiswa-mahasiswa yang memang kampus-kampus elit, kampus yang memang jejaringnya itu apa istilahnya itu ada apa jejaring yang tidak terputus. Mereka punya senior di pemerintah. Nah begitu kira-kira begitu. Jadi itu dua hal yang memang samar, tapi secara rasa sebagai mahasiswa yang idealis itu pasti mereka sangat merasakan itu gitu. Tapi abang sebagai mahasiswa itu kan
mahasiswa itu juga merupakan pelaku pendidikan. Kalau seorang pelaku pendidikan masuk dalam kegelapan politik itu, Ya. menurut beta sebuah luka bagi pendidikan, luka bagi dunia pendidikan. Jadi sebenarnya mahasiswa ini memandang pendidikan seperti apa? Padahal tuh kita tuh sudah dikasih rancangan pendidikan yang menurut kita sudah diuji, istilahnya sudah dianalisis dengan baik sama pemerintah, macam K13 sekarang. Merdeka, kurikulum Ya, merdeka. kurikulum merdeka itu kan sudah diatur sedemikian rupa, Bang. Jadi menurut beta aneh kalau ada kita pun mahasiswa itu yang nanti suatu saat lahir menjadi koruptor, kemudian menjadi orang-orang yang bertindak asusila atau orang-orang dengan berbagai tindakan immoral loh. Jadi sebenarnya nih pandangan kita tentang kurikulum K13 pendidikan atau kurikulum K13 saja itu bagaimana kita sebagai akademisi atau sebagai ketua-ketua ini bagaimana? Jadi dari kurikulumnya. Cuman sebelum menjawab itu saya ingin menambah sedikit. Kok kenapa negara kita ini paling suka merubah sesuatu yang bersifat apa tuh, cangkang itu kulitnya. Sampai kemarin kan isu-isu apa seragam itu kan? Merubah jadi ini maksudnya suka sekali rubah hal yang bersifat non esensial gitu. Penilaiannya itu bagaimana kira-kira pandangannya tuh terkait kurikulum tadi tuh? Kalau saya Bang, untuk menanggapi masalah kurikulum, sudah tidak layak lagi kayaknya kita bahas. Lebih penting sistem kita dahulukan atau meningkatkan SDM guru lebih dahulukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Iya. Ini dua seharusnya menjadi satu kesatuan, soalnya sama-sama penting. Kurikulum sebagai alat tenaga pendidik dan tenaga pendidik sebagai aktor yang akan mendidik Pelaksananya. Jadi dua ini adalah satu entitas yang mana untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak bisa dalam jangka waktu 5 tahun ganti kurikulum, 5 tahun ganti kurikulum. Saya rasa masalah yang paling esensial lah yang ini nih Bang. Ya. Gonta-ganti sampai seragam juga diganti kan repot. Jadi yang penting warna. Estetik kan, Estetik. istilah sekarang estetik. Ya. Warna hijau SMA. Ini orang Jawa. Ada SMA ya. Kalau itu Abang Randi bagaimana? Kalau begini, saya melihatnya begini, Abang. Kurikulum ini kan bukan hanya baru sekarang saja diganti, tapi dari 2006 sampai sekarang juga diganti terus. Dari KTSP, setelah itu K13, setelah itu kurikulum merdeka. Nah, kita melihat kira-kira faktor dan penyebabnya apa sehingga setiap pergantian presiden atau menteri-menteri itu pasti ada pergantian kurikulum. Ya. Ya mungkin salah satunya itu tidak ada program begitu. Supaya anggaran keluar, mereka buat seperti itu. Itu mungkin salah satunya, itu kan kita tidak tahu juga. Tapi kalau kita kaji lebih dalam lagi terkait tentang K13 dengan kurikulum merdeka, sebenarnya dua-duanya ini yang pernah disampaikan oleh dosen saya itu Pak Samsudin Ridwan, itu sebenarnya dua-duanya ini sama, tetapi hanya ada beberapa beberapa aspek yang harus diganti begitu. Tapi dia punya makna sama, hanya diganti nama saja. Dia punya kayak seperti RPP, di sekarang diganti menjadi modul ajar. Itu kan lucu. Iya kan? Cangkang. Itu kan lucu kalau bagi saya. Maksudnya cobalah pemerintah itu membuat sebelum menerbitkan suatu kurikulum, apakah di suatu wilayah itu mempunyai relevan tidak itu ketika diterapkan. Jangan sampai tidak relevan. Kan kebanyakan K13 itu kan kalau kita tarik ke NTT, sebenarnya NTT tidak pantas sekali untuk menerapkan K13. Dan akhirnya dirubah menjadi kurikulum merdeka itu. Salah satu perubahan ini kan nanti terasa bahwa tenaga pendidik itu yang punya tanggung jawab penuh atas perkembangan siswa dan mahasiswa kalau dosen itu kan. Jadi kurikulum itu berdasarkan bacaan mereka kan. Yang kurikulum merdeka itu. Jadi dilimpahkan kembali ke kampus-kampus kan begitu.
Cuman kan ini yang berpotensi copy paste segala macam kan, tidak semua. Tadi Abang Alif bilang bahwa tenaga pendidik ini kualitasnya juga harus diasah lagi itu, karena untuk menghindari hal-hal itu. Kreativitas sih sebenarnya kalau misalkan di kurikulum Merdeka ini lebih dituntutkan kepada kreativitas tenaga pendidik agar mampu membaca dan mampu kemudian memberikan formula kepada peserta didiknya itu. Ya, kalau abang ngomong begitu tuh Ben, jadi ingat dulu sempat diskusi soal ini ya. Jadi sebenarnya itu pendidikan dan profesi pendidikan itu ketong harus benar-benar menempatkan dia punya posisi. Jadi anehnya di negara Indonesia, Konoha Konoha plus 62 itu profesi kependidikan itu seolah ditaruh di kasta paling bawah. Nah, ini yang melahirkan tadi kita bilang kualitas tenaga pendidik, hasil dari dia punya didikan itu kan karena kita taruh kasta pendidikan ini kan paling rendah dengan UKT yang diskon, istilahnya diskon. Harusnya tuh pendidikan ini ditaruh kasta paling tinggi dengan seleksi masuk paling susah, dan juga dengan dia punya ini, jangankan seleksi masuk ya, dengan dia punya biaya kuliah yang juga harus dinaikkan. Kalau kita taruh dia di kasta paling tinggi, misalnya di atas kedokteran, ini kan mereka yang melahirkan para dokter. Kalau kita taruh dia di kasta paling tinggi, istilahnya kita menyaring sumber daya manusia yang betul-betul bisa mendidik. Nah, setelah proses menyaring tadi itu, akhirnya jadi profesi yang berkelas. Akhirnya kesejahteraan guru itu bisa terjamin. Jadi kita bisa membatasi jumlah tenaga pendidik. Jadi kita juga bisa menggaji pendidik dengan lebih tinggi. Oh, jadi maksudnya di dalam kondisi tenaga pengajar dan calon tenaga pengajar yang begini banyak ini, agar tidak membludak dan nanti menjadi beban bagi pemerintah, ya seleksinya diperketat begitu misalnya. Ya, maksudnya seleksi diperketat itu demi untuk meningkatkan kualitas itu tadi, sehingga taraf profesi guru itu menjadi kasta yang paling tinggi begitu. Ya, paham. Itu menarik tuh. Ini calon-calon tenaga pendidik bagaimana? Jadi sebenarnya kita ini terpengaruh dari sistem saja sih. Jadi Prof Yusuf itu pernah bilang begini, seseorang itu bisa jadi jahat kalau sistemnya jahat. Seseorang itu bisa jadi baik ketika sistemnya itu baik juga. Jadi ini persoalan sistem sih, karena kurikulum Merdeka ini kan suatu sistem, ya kan? Dan ini kan suatu sistem yang dimana sistem mengatur semua tenaga pendidikan sampai peserta didik. Dia itu mengatur semua. Jadi kalau kita bicara tentang tenaga pendidikan, itu mereka juga terikat dengan kurikulum Merdeka tadi. Bahkan beban yang dimiliki oleh profesi guru sekarang ini lebih berat daripada yang dulu. Sekarang harus isi RPP dulu, silabus dulu baru bisa masuk mengajar. Itu makanya tadi berpotensi sekali untuk copy paste. Iya, copy paste itu toh. Jadi nanti ada juga aplikasi satu itu, jadi kita hanya kasih masuk judul saja, langsung RPP-nya itu langsung keluar. Nah, itu yang bahayanya itu. Dia punya nama ChatGPT. ChatGPT. Ada satu lagi Abang. Ada aplikasi lagi. memang dikhususkan untuk RPP ya. Ada lagi. Itu lebih gampang lagi. Dia sudah tersusun, tinggal kita ambil saja itu. Kalau hal begitu kan buat kita khawatir, memanjakan. Makanya kalau jangan heran ya ketika pendidikan di Indonesia ini rendah terus, tidak pernah tinggi. Dia punya poin. Betul. Nah, ini menarik. Betul selesai lah. Berasa ini malam kotong panjang lebar bicara nih. Edukasi lah buat beta pribadi berasa. Ini beta berterima kasih kepada kedua narasumber. Ketua kita yang luar biasa. Abang Akhir, terima kasih banyak. Siap Abang Alif, terima kasih banyak. Abang Next kita ngopi-ngopi lagi Abang. Ini bukan pertama dan terakhir. Oke, paman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Serta nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya.